Kembali di iNews Siang, pemirsa Polres Mojokerto membongkar praktek human trafficking yang dilakukan seorang waria di Mojokerto, Jawa Timur. Polisi berhasil menyelamatkan 3 anak perempuan yang selama ini disekap dan dipekerjakan sebagai PSK. Inilah proses penangkapan pelaku human trafficking atau perdagangan manusia di sebuah rumah indekos di Desa Randu Bango, Kecamatan Mojosari, Mojokerto. Saat ditangkap, pelaku yang merupakan waria tengah menunggu pelanggan para laki-laki hidung belang. Penangkapan dilakukan setelah polisi mendapat laporan adanya anak-anak yang dijadikan pekerja seks di kawasan Tretes, Kabupaten Pasuruan dan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Selain menangkap pelaku, polisi juga menemukan 3 anak perempuan yang ditempatkan di kamar lain di rumah indekos yang sama. Dan sistemnya dari mulut ke mulut. Jadi dia tidak membuka sebuah platform, namun dari kenalannya dia menjajakan perempuan dan anak-anak ini. Dari hasil penyidikan, diketahui pelaku beraksi sejak bulan Mei lalu. Pelaku menjajakan anak perempuan di tempat karaoke dan rumah kos dengan tarif Rp400.000 hingga Rp1,2 juta. Namun uang dari para lelaki hidung belang ini tidak pernah diberikan kepada para korban. Pelaku berdalih uang yang didapat digunakan untuk membiayai keperluan sehari-hari para korban. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Polisi menetapkan MMS, seorang guru ngaji di Depok, Jawa Barat, sebagai tersangka pencabulan. Satri yang menjadi korban pelaku sebanyak 10 orang. Polisi mengamankan MMS, seorang guru ngaji di Beji, Depok, Jawa Barat, yang mencabuli sejumlah muridnya. Aksi cabul MMS ini diketahui sudah dilakukan sejak bulan Oktober lalu. Aksinya terungkap saat salah satu korban melapor ke orang tuanya hingga menyebar ke orang tua santri lain. Dari situlah terungkap jumlah korban yang mencapai 10 orang dan rata-rata berusia 10 tahun. Modus yang dilakukan tersangka yakni membujuk korban dengan uang Rp10.000. Korban diminta memegang alat vital pelaku dan melakukan hal tak senonoh lain terhadap korban. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara atau denda Rp5 miliar. Ada pun modus yang bisa saya sampaikan yang dilakukan oleh tersangka terhadap para korban ini adalah melakukan bujuk rayu bahkan juga ada sedikit pemaksaan intimidasi kepada para korbannya untuk menuruti kemauannya. Dan di akhir dan kegiatannya pencabulan tersebut dia memberikan uang sejumlah Rp10.000 kepada para korban. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyidikan secara mendalam untuk menguak kasus ini hingga tuntas. Kepolisian dari unit PPA Polres Metro Depok juga telah memberikan pendampingan psikologis terhadap para korban. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Indonesia kini tengah mengalami krisis kekerasan seksual di lembaga pendidikan. Hal ini menjadi ironi mengingat sekolah dan lembaga pendidikan yang harusnya menjadi tempat aman dan nyaman bagi siswa justru menjadi pusat petaka. Publik dikejutkan dengan peristiwa pemerkosaan oleh guru pesantren di Bandung, Jawa Barat. Tak main-main, jumlah korban mencapai puluhan orang, di mana 11 diantaranya masih terikat pertalian saudara dan tetangga. Tak hanya memperkosa santriwatinya, oknum guru ini juga memanfaatkan korban dan anak hubungan mereka untuk kepentingan ekonomi. Tak hanya di Bandung, kisah kelam kekerasan seksual juga datang dari Cilacap, Jawa Tengah. Tidak hanya 15 siswi sekolah dasar menjadi korban perkosaan oleh oknum guru agama. Pelaku mengiming-imingi korban dengan nilai agama yang bagus bila mengikuti kemauan bejatnya. Hal ini menjadi ironi karena peristiwa perkosaan justru terjadi di lingkup sekolah dan lembaga pendidikan. Data Komnas Perempuan mencatat selama 5 tahun terakhir terdapat 51 kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan. Di antara seluruh lembaga pendidikan, lingkungan kampus menjadi tempat paling banyak terjadinya kekerasan seksual, disusul lembaga pendidikan Islam dan sekolah formal SMA dan SMP.
Yang lebih memprihatinkan, pelaku kekerasan seksual di lingkungan pendidikan justru didominasi oleh guru atau ustadz, disusul dosen, kepala sekolah, hingga sesama peserta didik. Sementara dalam 6 bulan terakhir tercatat puluhan siswa dan santri menjadi korban kasus kekerasan seksual di sejumlah daerah di Indonesia. Banyaknya korban ditengarai akibat rasa malu dan takut untuk berbicara serta mengungkap nestapa yang menimpa mereka. Terlebih karena pelakunya justru orang yang sangat mereka hormati dan anggap sebagai pengganti orang tua. Dibutuhkan keseriusan untuk mengatasi kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan. Tidak hanya butuh payung hukum tegas bagi pelaku, tetapi juga langkah pencegahan agar peristiwa nestapa ini tidak terjadi dan merenggut masa depan generasi bangsa. Semua pihak mutlak bertanggung jawab karena yang menjadi korban adalah anak bangsa. Tim Liputan iNews melaporkan. Darurat kekerasan pada anak akan kami bahas lebih dalam. Sudah bergabung bersama kami Ibu Rita Pranawati, Wakil Ketua KPAI. Selamat siang Ibu Rita. Selamat siang, Mbak. Baik, Bu Rita, hampir setiap minggu ada berita mengenai kekerasan seksual pada anak. Beberapa kasusnya viral dan menjadi sorotan publik. Sebagian besar kasus kekerasan seksual yang ditangani oleh KPAI sendiri. Apa sebenarnya yang menjadi latar belakang motifnya? Ya, sebenarnya kalau bicara kasus kekerasan seksual, ini memang pelaku ini punya niat tidak baik kepada anak, kejahatan begitu ya. Ya karena kan ini terjadinya tidak hanya di ruang-ruang pendidikan, tetapi juga di ruang keluarga gitu ya, yang sebenarnya ada di sekitar anak. Jadi memang ada situasi-situasi yang nggak pasti di dalam konteks pandemi, tetapi kemudian ya tidak single pandemi ya, kemudian ada kompleks ekonomi dan seterusnya. Tetapi pelampiasannya kepada orang yang paling rentan, yaitu anak. Anak kan secara relasi kuasa kan dia berbeda dengan orang dewasa. Dia pasti takut, kemudian harus nurut gitu ya. Itu jauh lebih mudah dibandingkan dengan orang dewasa gitu. Kenapa kemudian para pelaku ini mengincarnya adalah anak? Dan Bu Rita, banyak kemudian kasus kekerasan seksual yang justru terjadi di tempat pendidikan. Sangat disayangkan, sebuah ironi bahwa tempat pendidikan seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak. Apa catatan KPAI atas hal ini? Ya, saya kira tempat pendidikan seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak. Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak baik, sebenarnya kita penting untuk mendorong adanya kebijakan keselamatan anak. Kebijakan keselamatan anak itu berarti dari proses rekrutmen kepada SDM yang akan bekerja dengan anak, itu memang punya rekam jejak yang baik, tidak berpotensi melakukan kekerasan fisik, psikis maupun seksual. Kemudian ada mekanisme di dalam ruang belajar atau institusi apapun bahwa SOP-nya itu jelas. Misalnya, guru tidak boleh dengan murid hanya berdua. Itu tidak boleh, dan apalagi di ruang tertutup ya. Itu salah satunya. Termasuk apa yang boleh dan tidak boleh disentuh, itu saya kira SOP pendidikan kesehatan reproduksi itu diberikan. Kemudian juga kalau ada situasi kekerasan yang dialami anak, itu ada mekanisme laporan. Tetapi memang sebelum itu kita juga penting untuk membangun kesadaran orang tua agar anak-anak ini dibekali. Mereka memang orang dewasa yang menjadi pengganti orang tua di sekolah atau di institusi begitu ya. Tetapi ada batasannya. Mereka tidak sepenuhnya orang tua. Ada bagian-bagian tubuh yang tidak boleh disentuh begitu ya. Itu menjadi bagian. Termasuk tadi reporting. Jadi kebijakan keselamatan anak itu harus diterapkan. Suka atau tidak suka, apapun institusinya, ketika dia bekerja untuk anak atau melibatkan anak di dalamnya, itu harus punya kebijakan keselamatan anak. Gurunya juga harus punya komitmen untuk menjaga keselamatan anak. Mekanismenya juga ikut begitu ya, sehingga kemudian tidak ada celah untuk terjadi kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Baik, Bu Rita, beberapa kasus saat ini tengah diusut. Bagaimana bentuk pendampingan psikologi kepada korban supaya tidak menjadi trauma? Apalagi disebutkan ada beberapa korban yang sampai hamil dan melahirkan di usia yang sangat muda.
Ya, ini memang situasi yang sangat tidak mudah bagi anak-anak ini. Pendampingan ini tentu tidak boleh banyak kelompok terlibat karena itu juga mengganggu psikologis anak korban ya. Kemudian kita menyiapkan tidak hanya pendampingan jangka pendek, tapi juga harus jangka panjang. Karena trauma ini bisa jangka pendek maupun jangka panjang. Termasuk kan sebenarnya pemenuhan hak-hak pendidikannya. Ini tidak mudah karena sebenarnya orang tua, keluarga, lingkungan itu juga harus kita edukasi. Karena sering sekali korban ini menjadi korban kedua atau mendapatkan stigma di masyarakat gitu. Ini menjadi PR yang jangan sampai mereka itu korban kemudian menjadi korban lagi karena kondisinya. So, korban-korban anak ini juga misalnya yang hamil itu kan tidak pernah ingin dalam keadaan seperti itu. Itu Mbak. Baik, Ibu Rita, selain oleh tenaga pendidik, baru-baru ini juga muncul kasus kekerasan seksual sesama teman dan ironisnya pelakunya masih berusia remaja. Bagaimana hal semacam ini bisa terjadi sebenarnya? Ya, sebenarnya untuk anak-anak ini yang anak menjadi pelaku kepada teman sebaya, ini memang ya ada kekosongan ruang untuk memberikan informasi kesehatan reproduksi. Sebenarnya peran orang tua itu sangat besar. Tetapi faktanya memang orang tua yang mendapatkan informasi tentang pengasuhan itu baru sekitar 33% catatan KPAI di survei terakhir ya. Dan itu lebih banyak ke ibu. Padahal sebenarnya ketika anak memasuki usia remaja, sudah akhir balik, maka harus ada edukasi terkait kesehatan reproduksi bahwa organ reproduksinya sudah berfungsi begitu sehingga kemudian dia harus menjaga dan seterusnya. Ini menjadi PR termasuk bahwa anak-anak ini mungkin kehilangan konteks pengasuhan yang baik sehingga kemudian mencari model-model yang kurang pas ataupun mendapatkan informasi di dunia maya, pornografi dan seterusnya yang sering berseliweran gitu ya, itu juga menjadi bagian mempengaruhi ya menjadi pelaku. Meskipun dia pelaku sesungguhnya dia juga adalah korban dari situasi pengasuhan yang tidak tepat, lingkungan yang tidak tepat begitu. Baik, edukasi dari orang tua memegang salah satu peranan penting tentunya. Terima kasih Ibu Rita Pranawati, Wakil Ketua KPAI sudah berdiskusi bersama kami di Indonesia. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis bebas terhadap Stella Monica, terdakwa kasus pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang ITE. Menurut Hakim, tidak ditemukan unsur pencemaran nama baik dalam kasus ini. Terdakwa kasus pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE, Stella Monica akhirnya divonis bebas. Dalam pertimbangannya, Hakim menyebut unggahan Stella Monica di media sosial tidak mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik. Selain itu, unggahan Stella merupakan bentuk keluhan sebagai pasien karena ia mengalami sendiri peristiwa tersebut, yaitu dengan menjadi pasien klinik kecantikan Elviers. Puji Tuhan, saya dinyatakan bebas dan terima kasih untuk Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sudah menyatakan bahwa saya tidak terbukti melakukan pencemaran nama baik ataupun penghinaan kepada klinik Elviers. Terima kasih. Sebelumnya Stella Monica dituntut JPU 1 tahun penjara dan denda 10 juta rupiah, subsidiar 2 bulan kurungan. Kasus yang menimpa Stella Monica ini bermula dari unggahannya di media sosial yang menceritakan kondisinya usai menjalani perawatan wajah di klinik Elviers. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, Ainus melaporkan. Memasuki hari kedua vaksin anak, Presiden Joko Widodo hendak memantau vaksinasi. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.